Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Kepada subscriber dimanapun berada, saya doakan semoga berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dilancarkan rezekinya, diluaskan hatinya untuk selalu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Bagi yang sedang sakit di keluarganya, semoga Allah sembuhkan penyakitnya, diangkat dan diberi kesembuhan yang sempurna, amin ya robbal alamin. Bagi yang punya hutang piutang, semoga Allah lunaskan hutangnya, mau besar maupun kecil, karena itu termasuk aib ya, aib dalam artian kalau tidak terlalu perlu jangan berhutang lah gitu, karena hutang itu ya ada yang saat perlu ya berhutang, kalau tidak perlu nggak usah berhutang demi sesuatu yang tidak perlu. Baik, informasinya dari Hersubano Arif ini sangat menyentuh hati ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. 3 calon anggota manajer Kopdes Koperasi Desa Merah Putih Pak Prabowo meninggal dunia dalam pelatihan militer. Bukan masalah kecil banyak atau enggaknya ya, satu nyawa itu sangat berharga bagi keluarga mereka. Untuk itu kepada Pak Prabowo untuk segera membenahi program-program yang dikritik oleh masyarakat, tolong didengarkan. Sekarang kayaknya lebih baik Pak Prabowo itu mendengarkan masyarakat yang kritis ya. Saya anjurkan kepada Pak Prabowo untuk langsung mendengarkan kepada masyarakat yang kritis. Jangan terulang kembali program-program seperti MBG kemarin itu, uang miliaran, triliunan dikorupsi. Jangan sampai terjadi di Koperasi Desa Merah Putih, karena itu adalah program Anda yang sangat Anda agung-agungkan. Lebih mahal biaya politik daripada biaya membenahi MBG sama Kopdes Koperasi Desa Merah Putih. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak pemaparan dari Hersubano Arif ya. Silakan langsung ke channelnya lebih tajam. Mari kita simak bersama-sama. Check it out. Dasarnya kan merupakan ide yang baik, sama halnya juga dengan soal program makan bergizi gratis. Tetapi kan dalam kebijakan publik, niat baik saja itu tidak cukup. Yang menentukan keberhasilan adalah kualitas perencanaan, mitigasi risiko, transparansi pengadaan, dan kemampuan mengantisipasi persoalan sebelum menjadi krisis. Dan perlu dicatat juga kalau soal kooperasi ini kan banyak kalangan yang sudah mengingatkan. Namanya juga kooperasi, yang semangat awalnya itu adalah semangat kebersamaan membangun ekonomi, yang ini semua gagasannya bermulai dari bawah, bottom up, bukan top down seperti yang sekarang dilakukan dalam Koperasi Desa Merah Putih. Jadi sebenarnya berbagai alarm peringatan itu sudah muncul, dan tentu saja yang terbaru itu adalah meninggalnya 3 orang calon manajer Koperasi Desa Merah Putih yang mengikuti latihan dasar kemiliteran. Hanya dalam waktu sepekan, 3 peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang dipersiapkan menjadi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih meninggal dunia. Saya jadi teringat ada video yang beredar bagaimana mereka ini dengan rambut yang cepak, buat seragam hitam putih, dan kemudian menenteng koper untuk mengikuti latihan di lembaga-lembaga pendidikan militer, itu sering disebut sebagai Rindam. Mereka ini ada bagian dari anak-anak muda sarjana yang menyadari tidak banyak tersedianya lapangan pekerjaan dan melihat calon manajer Koperasi Desa Merah Putih ini sebagai peluang untuk memperbaiki hidup mereka. Tapi kalau kemudian berakhir nasibnya bahkan sebelum mereka bekerja, ini kan sungguh tragis. Mereka yang meninggal dunia ini adalah Anissa Muyasyaroh yang meninggal pada 17 Juni di Satuan Pendidikan Dodikjur Rindam 6 Mula Warman, Balikpapan. Ini akibat heat stroke. Kemudian Yonanda Muhammad Taufik yang meninggal sehari kemudian 18 Juni di Sadik Puslatpur Diklat Batu Raja di Sumatera Selatan, katanya akibat kardiak arrest atau henti jantung.
serta Novia Ramadhani Sihotan, peserta di Sadik Pus Bahasa Kodik Latau, Jakarta, yang sempat dirawat di RSAU Dr. Esmawan Antariksa sebelum akhirnya meninggal pada tanggal 23 Juni. Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan menjelaskan penyebab kematian Anissa dan Yunanda berasal dari tadi yang sebutkan heat stroke dan cardiac arrest. Sementara kalau Novia ini menderita tuberkulosis. Pemerintah menegaskan ketiganya itu telah dinyatakan lolos pemeriksaan kesehatan sebelum mengikuti latihan, dan kini akibat peristiwa ini dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem seleksi kesehatan, pengawasan medis serta penyelenggaraan latihan. Namun di luar penjelasan medis tersebut, publik tentu tetap memiliki pertanyaan yang sangat wajar. Mengapa calon pengelola koperasi harus mengikuti latihan dasar militer? Apakah model pelatihan seperti itu memang merupakan pilihan yang terbaik? Apakah seluruh risiko sudah dihitung sejak awal? Pertanyaan-pertanyaan ini saya kira wajar diajukan, wajar dan sah diajukan justru agar evaluasi bisa dilakukan secara terbuka. Jadi jangan dianggap bahwa kalau ada pertanyaan-pertanyaan, ada kritik-kritik ini sebagai tindakan yang nyinyir. Saya kira posisinya nggak seperti itu ya. Jauh sebelum kasus tragis yang menimpa 3 orang calon manajer koperasi desa itu, kita juga dibuat terkejut dengan heboh pengadaan kendaraan operasional koperasi desa Merah Putih. Publik tentu masih ingat kontroversi impor sekitar 105.000 mobil pickup dan truk dari India yang dilakukan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara. Nah, ketika isu itu pertama kali muncul itu kan di DPR, ada seorang anggota DPR yang mempertanyakan mengapa pemerintah memilih kendaraan impor ketika industri otomotif nasional juga mampu memproduksi kendaraan niaga. Pada waktu itu di Rut Agrinas Pangan Nusantara Jauh De Souza itu dia menyatakan bahwa mereka itu mendapatkan harga yang lebih murah dari India, dan kemudian juga tidak ada satupun industri otomotif di Indonesia yang bisa memenuhi kebutuhan mereka yang sangat banyak. Tetapi kemudian hal itu dibantah oleh industri otomotif Indonesia. Mereka menyatakan mereka itu bisa melayani seperti itu, dan kalau dijual dengan partai dan jumlah partai yang sangat besar seperti itu, mereka juga bisa memberikan harga-harga yang lebih murah gitu. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, setelah ratusan unit mobil pribadi Indonesia muncul laporan mengenai unit Mahindra yang mengalami mogok. Di saat yang sama muncul pertanyaan mengenai pilihan spesifikasinya yang 4-wheel drive, kemudian juga bagaimana dengan layanan purna jualnya, after sale service-nya, karena Mahindra belum memiliki jaringan servis yang mapan di Indonesia. Kalau kendaraan operasional yang menjadi tulang punggung distribusi koperasi justru menghadapi persoalan berkaitan dengan suku cadang, teknisi maupun jaringan bengkel, maka yang akan terganggu bukan hanya sekedar kendaraannya, tetapi keseluruhan operasional koperasi Desa Merah Putih di lapangan juga akan terganggu. Pada waktu ribut-ribut masalah tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sumi Dasko Ahmad menyatakan bahwa DPR tuh meminta ke pemerintah untuk menunda dulu impor mobil dari India itu. Jadi rencana untuk impor 105.000 mobil pickup dari India, saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu. Mengingat Presiden masih di luar negeri, kata Dasko itu kepada media ya pada hari Senin tanggal 23 Februari 2026. Dan soal penundaan impor dan harus menunggu keputusan Presiden itu disampaikan oleh Menteri Koperasi Ferry Yuliantono. Tapi bagaimana mau ditunda kalau barangnya sudah sebagian besar sudah ada di Indonesia dan juga bagian uang mukanya itu sudah dibayarkan, total kan 24 triliun ini harganya ya. Sampai hari ini publik juga belum memperoleh penjelasan yang utuh mengenai bagaimana penyelesaian polemik tersebut. Apakah kemudian impor itu tetap dilanjutkan, apakah spesifikasinya diubah, apakah ada evaluasi, atau justru pemerintah memilih diam-diam melanjutkan karena sudah terlanjur membayar sebagian besar dari total harga yang 24 triliun tadi, dan mereka mungkin menganggap publik sudah lupa gitu ya. Padahal kan transparansi pada tahap awal justru sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik. Disinilah saya kira pernyataan Pak Luhut itu menjadi relevan. Ini walaupun kita tahu nih mantan tangan kanan Joko Widodo yang dulu setiap kali ada persoalan-persoalan muncul itu dia akan menjadi troubleshooternya. Dan Pak Luhut itu kan kini ditunjuk Prabowo menjadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional, dan selama ini sebenarnya dia jarang bicara hal semacam ini. Tapi ketika dia mulai berbicara tentu menarik, karena saya kira mungkin jangan dilihat siapa yang bicara tapi lihat substansinya deh ya. Menurut Pak Luhut itu sejumlah persoalan yang muncul dalam implementasi program prioritas pemerintah tersebut terjadi karena perencanaan di tahap awal belum disiapkan secara matang. Jadi kata dia, kita habis waktu bertengkar sesama kita.
yang sebenarnya nggak perlu terjadi kalau di awal perencanaan studinya dilakukan dengan proper. Jadi masalah kita adalah ide-ide besar Presiden tidak kita siapkan perencanaannya yang matang. Itu salah kita semualah, kata dia. Dan ini seminar di kantornya ya, hari Kamis 25 Juni 2026. Luhut mengungkapkan salah satu persoalan yang menjadi perhatian ialah pelaksanaan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dan berdasarkan evaluasi dari Dewan Ekonomi Nasional, terdapat sejumlah persoalan data dan implementasi di lapangan yang muncul setelah anggaran program telah dicairkan. Anda pasti nanti memang ide-idenya di era pekerjaan-pekerjaan besar di era Pak Jokowi juga dilakukan dengan proper. Sudahlah, saya tadi sudah saya nggak ingin melanjutkan perdebatan semacam itu, tapi kita lihat saja pokoknya substansinya ya. Substansinya saya kira apa yang sekali ini diomongkan oleh Pak Luhut benar, bahwa kemudian di eranya Pak Jokowi juga banyak hal yang sama dilakukan, soal yang berbeda. Tetapi harusnya kan pemerintahan Prabowo juga belajar dari kesalahan yang pernah dilakukan pada era pemerintahnya Jokowi. Harusnya seperti itu ya. Jadi ketika Ketua Dewan Ekonomi Nasional mengatakan bahwa perencanaan MBG kurang matang dan masih banyak yang harus dibenahi, sesungguhnya itu bukan sekedar evaluasi terhadap MBG, itu adalah pengingat bahwa program sebesar apapun itu membutuhkan kesiapan yang matang sebelum dijalankan. Karena itulah Kopdes Merah Putih seharusnya belajar dari pengalaman tersebut. Lebih baik melakukan evaluasi sekarang daripada memperbaiki keadaan setelah persoalannya membesar. Kan seperti kita tahu MBG kan selama ini selalu dipuji-puji keberhasilannya ya gitu, dan bahkan kepala BGN ya, ini Kepala Badan Gizi Nasional kan Profesor Bambang Hidayana yang kemudian dicopot dan sekarang jadi tersangka, itu mendapatkan bintang Mahaputra. Nah, dan ini juga dikenal sebagai orang dekatnya ya, dekat Pak Prabowo. Pak Dadan ini walaupun sebenarnya dia orang baru dekat lah dengan Pak Prabowo. Kalau jauh dari Angelo de Sousa ini dikenal sebagai orang dekat Pak Prabowo cukup lama karena dia berasal dari Timur. Jadi jangan sampai ini kita mengingatkan pemerintah jangan sampai terulang lagi kasus MBG pada kasus Kopdes. Kalau kemudian ini terjadi, saya kira dampaknya ini sangat berat ya terhadap kepercayaan publik kepada Presiden Prabowo. Dan saya khawatir Pak Prabowo sendiri lama-lama juga frustrasi melihat situasinya, bagaimana mungkin program yang dipikirkannya dan dengan niat yang baik kemudian semuanya berantakan begitu. Lebih baik memperlambat sedikit pelaksanaan daripada terburu-buru tetapi kemudian menimbulkan masalah yang menggerus kepercayaan publik. Apalagi MBG itu kan menunjukkan satu pelajaran penting. Sekali kepercayaan publik menurun, biaya politik untuk memulihkannya jauh lebih besar daripada biaya memperbaiki perencanaan sejak awal. Apalagi kalau kemudian kita kaitkan dengan situasi fiskal pemerintah sekarang yang sebenarnya semuanya harus betul-betul dihitung dengan sangat cermat dan tidak mudah mengeluarkan anggaran, apalagi kemudian dalam jumlah yang sangat besar seperti MBG dan juga Koperasi Desa Merah Putih. Karena itu menurut saya meninggalnya atau kita sebut mungkin wafatnya ya, karena mereka ini kan sedang berjuang untuk mencari nafkah ya, mencari rezeki untuk keluarganya. Saya kira kalau dalam Islam mereka ini seperti mati syahid gitu ya, dan mereka kemudian meninggal dunia itu jangan hanya dipandang sebagai sebuah musibah. Mereka ini harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh. Polemik impor kendaraan juga jangan dianggap selesai hanya karena pemberitaannya mereda. Publik berhak mengetahui bagaimana kelanjutan pengadaan, bagaimana kesiapan layanan purna jualnya, dan bagaimana pemerintah menjamin kendaraan itu benar-benar layak mendukung operasional koperasi. Kalau kemudian ternyata kendaraan itu menjadi beban baru lagi dari koperasi, saya khawatir kepercayaan publik betul-betul hilang ya. Karena Koperasi Desa Merah Putih ini kan sama halnya dengan makan bergizi gratis, itu adalah salah satu program ekonomi terbesar pemerintahan Presiden Prabowo. Justru karena penting, program ini tidak boleh dijalankan dengan tergesa-gesa. Pengalaman makan bergizi gratis yang kita nggak tahu nasibnya bagaimana karena sementara ini kan sedang dihentikan karena libur ya, sudah memberikan pelajaran yang sangat mahal bagi kita. Kini pemerintah itu memiliki kesempatan untuk menunjukkan bahwa pelajaran ini benar-benar diambil hikmahnya, yakni memperkuat perencanaan, membuka ruang evaluasi, dan menjawab setiap kritik dengan transparansi, bukan malah menganggapnya sebagai gangguan. Sekali lagi, please Pak Prabowo, ini jangan dianggap bahwa jangan dibuat statistik ya. Hanya 3 orang dari berapa ribu calon manajer Koperasi Desa Merah Putih. 1 orang nyawa itu, apalagi bagi keluarganya, itu tentu sangat-sangat berharga. Saya Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.